Wih kejak ayo melok atau Gimana Mas Kiki? oh, Alhamdulillahirabbil alamin. bila Sehat kedoyo walafiat. buat nambah ilmu ya Pak, untuk pengetahuan kita semua dari media majelis Risalah Suluk Ngawur. Nah ini sebagian ada yang mau mempertanyakan, mungkin pertanyaan ini bisa disampaikan oleh saya, dijawab dengan sampean kan. Nah pertanyaan ini, hakikatnya Jiroso itu apa? Yang rasakan. Yang rasakan, ya memang rasakan ya, merasa. Maksudnya kan Dasar kita untuk ngaji rasa. Jadi dalam suluk Sokowelang, seperti kita ketahui di awal itu, sukma jati piranti jagat wujud atmo welang papat untuk certo kaca selo dadi lo seneng topo boleh tumpo. Jadi di situ kan bahasa filsafat atau bahasa kayak semacam sihir untuk memahami di dalam sihir itu harus kita merasakan. Tapi kalau kita kata kaji rasa itu lebih masuk ke dalam itu ya, pengendalian emosi. Jadi mencoba mengendalikan emosi di dalam diri kita. Dan kaji rasa itu adalah filsafat Jawa yang biasanya banyak digunakan itu di Sunda dan Jawa, itu masalah kaji rasa. Dan kaji rasa di dalam suluk Sokowelang itu bagaimana kita itu untuk mahabbah atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakikat kaji rasa itu mungkin dalam agama bisa dikatakan zikir ya, memenuhi satu dalil bahwa mengingat Allah satu detik itu nilainya itu lebih bagus daripada ibadah selama 70 tahun tetapi ibadah yang tidak menggunakan ilmu. Kan seperti itu. Untuk memahami sebuah tafsir dalam Al-Quran, kita masuk ke dalam dengan kajian rasa. Jadi istilah hakikat kajian rasa ini adalah lebih tepatnya itu kalau bahasa agama itu tafakur. Untuk tafakur itu prosesnya setiap orang itu beda-beda, mempunyai metode yang masing-masing. Ada yang menggunakan dengan berkholwat, ada yang seperti ini tafakur jagung bareng terus cita-cita masalah ketuhanan, sehingga ada kesadaran diri. Atau bahasanya begini, kalau kita pengen cerdas, ini mohon maaf, untuk belajar Al-Quran sampai 30 juz dengan memori syariat itu kan kita pasti semua bisa dibentuk. Dengan kita fokus dengan belajar, nyatanya para hafiz Al-Quran itu tanpa dicampuri dengan hal-hal yang lain, terus setiap hari kontinu menghafalkan Al-Quran, maka dia bisa hafal seluruh ayat Al-Quran itu tanpa membuka kitab. Nah, untuk menjangkau isi kandungan dalam Al-Quran dia melalui kajian rasa. Jadi istilahnya pelajaran syar'i yang kita pelajari secara yang kelihatan itu adalah untuk meningkatkan intelektual dan kecerdasan. Dan setelah kita mengenal kecerdasan, maka ada tingkatannya tertinggi yaitu kesadaran diri. Jadi hakikat kaji rasa itu adalah untuk kita sebagai hamba, untuk supaya ini sadar diri. Karena kalau kecerdasan itu kan bisa dibentuk dan dipelajari, itu sulitnya kayak apa itu gampang, karena ada metodenya. Kayak belajar matematika, belajar apapun lah, belajar apapun. Yang nama belajar kan
itu bisa kita pelajari. Hal yang tersulit sekalipun kalau kita dengan kegiatan dan mau belajar pasti bisa. Cuman yang jarang didapatkan yaitu kesadaran di dalam diri. Maka tingkatan ketiga tertinggi kajian rasa yaitu saat kita menyadari siapa diri kita. Jadi kalau dalam suluk itu kita sadar bahwa kita adalah seorang hamba dan kita harus bagaimana. Jadi kajian rasa itu adalah untuk menciptakan orang supaya punya kesadaran diri. Maka titik beratnya yaitu pengendalian emosi pada tiap seseorang. Apalagi secara tertutup wujud atmo welang papa, bahwa di dalam diri kita itu terbuat dari 4 unsur yang kemudian menjadi nafsu. Itu kan perlu untuk memahami nafsu-nafsu yang di dalam diri kita kan melalui tafakur atau renungan, atau bahasanya seperti ngobrol-ngobrol sehingga akan ketemu satu titik dan pemahaman dalam diri, sehingga ada kesadaran diri, penataan hidup dan penggunaan keilmuan yang dihasilkan dari belajar yang menciptakan intelektual, sehingga bisa tepat sasaran. Karena kalau kita hanya mengandalkan ke intelektual, bukan 1 atau 2 orang. Misalnya kita belajar ilmu singarane ketatanegaraan sehingga kita paham hukum-hukum negara, tapi karena kita tidak pernah tafakur dan tidak pernah kaji rasa di dalam diri kita, nalika menjadi jabat pasti korupsi. Jadi kajian rasa itu sangat berhubungan sekali dengan laku hidup manusia supaya ini bisa bermanfaat dan manfaati untuk yang lain, sehingga mampu menekan yaitu keliaran olah dan pikiran, sehingga kita tidak terjebak pada perbuatan-perbuatan yang nista. Jadi sebenarnya kajian rasa itu sangat perlu sekali untuk kita, apalagi di zaman sekarang. Karena sekarang itu banyak orang-orang cerdas tapi tidak pernah tafakur, tidak pernah kaji rasa, sehingga kalau jadi pejabat pasti pejabat yang korup. Kalau seandainya jadi ulama, jadi kiai pun hanya kiai yang hanya mengukur kesalahan itu dengan metode keilmuannya sendiri, sehingga gampang sekali mengafirkan satu dengan mengafirkan yang lain. Kalau istilahnya kita seakan-akan itu, kalau kita fenomena yang dihadapi sekarang ini, seakan-akan Nabi kita Muhammad itu orang yang sakti, sehingga gampang sekali kita mengatakan dia kafir, dia salah. Saya sering mengatakan dalam kajian-kajian ini, bahasanya seperti ini adalah hasil dari kajian rasa. Jangan-jangan di dunia ini tidak ada orang yang jahat. Jangan-jangan di dunia ini tidak ada orang yang bermaksiat. Kalau seandainya ada orang yang bermaksiat, atau seandainya ada orang yang salah, satu-satunya mungkin diri kita. Nah, dengan kita kaji rasa seperti itu, maka akan yaitu kesombongan di dalam diri kita, pengakuan keilmuan atau kewangkotan dari keilmuan, sehingga kita merasa paling cerdas, sehingga kita kan sadar diri. Yang seharusnya kita bisa memahami yaitu kenapa orang itu berbuat salah, kenapa dia bermaksiat. Karena bisa jadi kalau seandainya ada orang maksiat, yang paling salah itu kita orang-orang yang katanya itu tidak pernah bermaksiat dan ngerti hukum-hukum bermaksiat, tidak bisa, dakwah kita tidak nyampe kepada mereka, buktinya mereka tetap maksiat. Kalau seandainya sudah disampaikan, mereka tidak mau mendengar, berarti kesalahan kita, karena kita itu tidak bisa menjangkau ke dalam hatinya yang paling dalam, sehingga ucapan yang kita sampaikan itu tidak nyampe pesannya. Nah, hal-hal seperti ini bisa diperoleh dengan kita, yaitu tafakur, kaji rasa, atau kaji rumangsa. Makanya wong Jawa wis ora usah pirang-pirang belajar, yang penting anggar wong wis bisa sadar diri, maka akan menemukan kesuksesan yang luar biasa. Jadi kalau pelajaran-pelajaran di sekolahan, keilmuan-keilmuan yang kita dapat itu adalah membentuk intelektual di dalam diri kita, sehingga kita mencapai pada kecerdasan mungkin daripada orang-orang yang tidak mau belajar. Sebodoh apapun sebenarnya orang di dunia ini, kalau mau belajar pasti akan bisa, akan muncul kecerdasan dan pemahaman. Cuman yang sulit yaitu kesadaran diri, akan kesadaran diri.
Jadi kesadaran diri itu lebih orientasinya yaitu laku kehidupan, penekanan hawa nafsu, supaya kita kalau sugih ya ora dumede, ne duwe ilmu ya tidak merasa kalau kita paling hebat. Paling hebat. Kalau kita ibadah kita terjauh dari, kita sering merasa paling suci, bahasanya seperti itu. Jadi ini pertanyaan itu sangat bagus sekali. Hakikat kasih rasa, hakikat kasih rasa ya kita merasakan akan hidup. Setelah merasakan akan hidup pasti ada yang membuat kita hidup. Kalau ada yang membuat hidup pasti ada tujuan kita hidup. Nah, kalau kita sudah mencari tujuan kita hidup, ya, untuk apa kita hidup? Terus digali, kita rasakan, nanti kita akan mengenal Tuhan kita. Karena man khofa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi kajian rasa itu belajar untuk mengenal diri sendiri. Tugas-tugas diri ini untuk mengenal Tuhan. Itu dalam suluk kawalan. Karena kadangkala yang namanya nafsu yang ada dalam diri kita kan ini berhubungan dengan gaya hidup. Karena nalika gaya hidup di situ itu pasti nafsu itu akan memberikan alasan-alasan kepada akal kita, satu perbuatan yang mungkin sebenarnya salah tetapi dianggap benar oleh diri kita. Kalau kita tidak pernah rumangsa, tidak pernah berbicara kajian rasa seperti ini, kalau seandainya kita salah, orang-orang yang seperti itu akan menjadi keimanan yang sehingga kalau misalnya ditegur itu sangat sulit. Karena mereka itu merasa berbicara pada sesuatu yang benar. Karena telah masuk ke dalam gaya hidup. Nah, kalau sudah masuk ke gaya hidup, maka masuk di dalam keimanan. Sehingga kalau yang menegur dianggap ujian. Nah, untuk menghilangkan yaitu kemangkotan dalam hati seperti itu dengan kajian rasa, supaya kita rumangsa diri kita itu siapa. Rumangsa diri kita itu siapa, supaya kita lebih santun, lebih bisa memahami orang lain karena kita paham di dalam diri kita. Kata Rasulullah bahwa sesama umat muslim itu adalah saudara. Bukan dikatakan saudara kalau seandainya saudara itu sakit, sementara kita itu tidak merasakan sakit. Kalau kita sering kajian rasa, kita tidak akan pernah merasa rendah diri. Kita tidak akan merasa tinggi hati. Orang merasa rendah diri juga tidak, tinggi hati tidak. Karena kita rumangsa bahwa kita hidup itu pasti ada yang membuat hidup. Ketakutan dalam hal-hal yang menakutkan jadi hilang. Jadi yang dipertanyakan yaitu hakikat kajian rasa ya mengaji rasa di dalam diri kita untuk pengendalian nafsu di dalam diri kita yang kemudian diaplikasikan dalam laku kehidupan kita, sehingga kita tidak gampang mengatakan dia salah atau dia benar. Kita juga menjadi kekuatan yang utuh. Karena orang yang terus kaji rasa itu berhubungan dengan ilmu falsafah, ideologi yang sebenarnya ideologi itu dimiliki yaitu oleh bangsa kita, khususnya kita sebagai orang Jawa. Jadi kajian-kajian rasa itu banyak sekali. Walaupun banyak yang mengatakan ini kaji hakikat, kaji ini kan itu hanya sebuah nama. Tapi inti dari sebuah kajian rasa yaitu untuk mengenal diri kita sendiri dalam rangka untuk mengenal Tuhan. Itu seperti itu. Barangkali ada pertanyaan lagi. Sudah jelas nggak? Kalau belum jelas takon maning maksudnya. Itu maksudnya kalau misalnya pertanyaan itu belum jelas maka monggo ditanyakan. Berarti hakikatnya rasa itu puncak ilmu itu kesadaran. Puncak keilmuan kesadaran diri itu puncak dari kajian rasa. Karena dengan sadar diri itu kita tahu siapa diri kita dan pasti kita akan mengenal Tuhan. Nah, terkadang kan kayak seseorang itu kita sadar ya, contohnya mencuri barang lah. Nah, kita sadar kan bahwa mencuri itu salah dan dosa lah gitu kan. Nah, kita sadar tapi kayak dia tuh kayak ngambil aja gitu barang gitu. Iya, karena kita tidak pernah tafakur yang saya jelaskan tadi bahwa mencuri itu kita sadar itu salah, tapi akan menjadi pembenaran karena akal kita memberikan alasan-alasan sehingga kita melakukan perbuatan yang dianggap benar menurut akal.
Walaupun kita tahu bahwa itu salah, orang mencuri itu tahu bahwa kita itu dosa, tetapi dia akan mencuri dengan alasan kemungkinan kebutuhan. Berarti jelas tidak tahu tapi tidak pernah ditafakuri. Orang mengerti itu banyak, orang paham itu di mana-mana orang paham. Orang korupsi juga paham, korupsi itu salah paham. Tetapi karena tidak ada kesadaran di dalam diri, maka dia akan terus dilakukan walaupun dia salah. Makanya jelaskan orang tahu gampang dipelajari bahwa mencuri itu dosa, menyakiti saudara lain orang itu dosa, itu orang tahu. Tetapi tanpa kita kembali dalam kajian rasa kita, tanpa kita kejar, terus tafakur, terus kita gali. Karena kalau kita memang gali nanti akan ada kelembutan, akan muncul proses yaitu kesabaran, keikhlasan, ketawaduan, ketaatan dan ketakwaan. Tapi kalau seandainya kita masih kalah, ya memang karena memang yang dirasakan memang kurang. Kita mencuri mungkin kan kurang kan, karena istilahnya dengan mencurilah maka selesailah segala permasalahan yang kita hadapi. Berarti jelas kalau kita lihat dari situ kita tidak paham tentang hakikat pengendalian nafsu di dalam diri kita itu, atau paling tidak la haula wala quwata illa billah yang diucapkan itu tidak masuk. Atau jangan-jangan kalau seandainya kita ngaji bahwa kodo dan kodarnya Allah itu ada dan takdirnya itu Allah ada, hanya sebatas pemahaman ilmu intelektual, tidak masuk ke dalam kolbu yang paling dalam, sehingga apa-apa yang dilakukan itu menjadi pembenaran. Jadi kaji rasa itu yaitu pengenalan untuk menekan nafsu di dalam diri kita dan melawan yaitu alasan-alasan yang terus diberikan oleh akal kita, pembenaran-pembenaran karena kekurangan di dalam diri kita. Karena kalau kita sudah mengaji rasa di situ, contohnya gini saja lah. Kalau seandainya kita melihat orang yang kaya raya, terus kita ingat, mungkin kita main di rumah sakit dan kita tahu mereka yang gunakan pakai tabung oksigen, ternyata harganya itu tidak murah. Maka muncullah rasa syukur di dalam diri kita. Bangun tidur, kita sudah menghirup oksigen dengan secara gratis dan bebas. Maka dengan munculnya rasa seperti itu dan terus kita gali, akan muncul bahwa kita itu sebenarnya lahir dalam keadaan kaya raya. Kita lahir dalam keadaan kaya raya karena alam semesta itu sudah menyediakan apa yang dibutuhkan dengan kita. Adanya terus kita ingin banyak kan itu permainan dari otak dan akal kita, sehingga kita dengan berbagai cara apapun untuk mendapatkannya. Karena tidak pernah rumangsa, tidak pernah sadar diri bahwa sehebat apapun kita curi makanan sebanyak apapun, yang dimakan paling 1 piring, 2 piring sudah kenyang. Kalau sudah kenyang maksudnya ya makanan-makanan yang enak-enak terus kita nafsu kan tidak. Tapi keinginan untuk mendapatkan semuanya sangat tinggi sekali. Hanya disimpan jadinya basi jadinya penyakit. Maka manusia itu orang yang sangat unik. Kadang-kala orang itu selalu berpikir masa depan, sehingga sampai lupa masa sekarang yang seharusnya dinikmati karena sibuk menyiapkan masa depan. Tapi akhirnya apa? Masa depan ya orang kecandak, masa sekarang ya orang bahagia. Punya mobil banyak-banyak, tetangga misalnya pinjamnya orang ini keburu ditinggal mati. Karena di situ kita itu tidak ada kesadaran di dalam diri kita, karena tidak rumangsa. Kesadaran diri itu tidak ada. Apa yang dimiliki itu merasa bahwa itu milik kita dari hasil kerja kita semuanya. Padahal apa yang kita peroleh pasti ada cabutan Allah. Kalau Allah tidak menghendaki sesuatu terjadi kepada diri kita, maka tidak mungkin terjadi. Walaupun seseorang itu berlomba-lomba untuk mendapatkannya, tidak akan terjadi. Atau kalau Allah sedang tidak menghendaki, ya sebaliknya itu dalilnya seperti itu. Allah maha memaksa. Siapa yang bisa melawan nalika Allah sudah berkehendak? Atau siapa yang bisa mengabulkan kalau Allah tidak berkehendak? Makanya kulillahillahu mamalika mulki tuti mulka man tasha, itu jelas bahwa kemuliaan datangnya dari Allah, kehinaan yang dari Allah, dan dari di tangan Allah segala kemuliaan. Dan Allah juga yang berhak menghinakan. Karena siapa sih di tangan Allah itu kebajikan secara mutlak. Kan untuk memainkan kasih rasa terus kaji, akhirnya akan muncul yaitu kesadaran di dalam diri kita sehingga muncul pengaruh.
muncul kesabaran, muncul menerima. Itu seperti itu. Jadi hakikat kasih rasa itu untuk mengenal diri kita sendiri, untuk mengenal nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kita, sehingga muncul kesadaran dalam diri kita, sehingga kita tahu tugas-tugas kita untuk hidup. Nah, setelah kita sadar seperti itu, untuk hidup bagaimana supaya kita bisa mahabbah, mendapatkan mahabbah Rasul, bagaimana supaya kita bisa diterima ibadahnya oleh Allah, bagaimana. Allah sudah memberikan melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi awal itu munculnya hidayah itu karena tafakur atau kesadaran diri, sehingga ada keinginan kita untuk berbuat sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita pengen mendapatkan kasih sayang Allah, maka kita belajar ilmu syariat bagaimana Nabi Muhammad itu menjadi kekasih Allah. Bagaimana orang-orang alim itu sampai ke dalam makom tertinggi. Bahasanya itu jangan tertipu dengan apa yang dilihat. Seperti kita misalnya melihat cerita seorang wali itu gelut terus nebana terus-terusnya bisa mabur. Orang yang tertipu dengan penglihatan maka akan mencari kerisnya. Tapi orang yang sadar diri, bukan kerisnya yang dicari, tetapi walinya untuk belajar ilmunya supaya bisa menerbangkan keris. Intinya seperti itu, maksudnya pahamnya. Bukan kerisnya sih digoleti, karena kerisnya bisa mabur. Tetapi walinya, ilmunya wali yang dicari, karena ilmunya wali itu bisa menerbangkan keris. Kemungkinan kan kita lebih manfaat. Kalau seandainya kita ketemu kerisnya bisa terbang, jangan-jangan dipegang kita pun tanpa manfaat apapun. Maksudnya paham. Jadi sangat perlu sekali yaitu di era modern ini untuk menekankan terus kasih rasa, karena zaman sekarang itu kata Rasulullah bahwa saat itu ada supaya manusia itu dibimbing untuk mengenal Tuhan. Kelak ada satu zaman karena saat orang itu tidak mengenal Tuhan. Dan zaman sekarang ini banyak orang mengaku umat Nabi Muhammad tapi tidak mengenal Nabi. Tidak mengenal Nabi. Ini gampang menyalahkan suami, gampang menyalahkan ini, merasa dirinya yang paling benar, merasa dirinya yang paling bisa mengikuti Nabi. Sekarang banyak benar. Nah, kita perlu kaji duduk-duduk seperti ini, duduk seperti ini, supaya apa? Yaitu munculnya kesadaran dalam diri kita, sehingga nalaki kita menjadi ahli ilmu itu akan menjadi seorang ahli ilmi yang arifin, yang bijaksana, bisa melihat protek suatu keadaan sehingga tidak gampang menyalahkan orang lain. Ada tambahan? Pertanyaan barangkali pertanyaan. Mas Bun. Takon apa buat? Lah pertanyaan tidak ada masalah. Karena besok ngawur jawab ya, yang penting saya ketemu nih. Sengetanane ngawur ya ora apa-apa ya. Ngawur nang suka weru. Jadi di sini kita mari kita bersama-sama. Itu pelajaran ini, pertanyaannya panjenengan itu bukan untuk panjenengan, termasuk untuk diri saya. Ada Pak ini Pak? Iya, enggak apa-apa. Banyak ya ora apa-apa. Yang penting dimaksud dan istilahnya rumangsa dan merumangsani lah Pak, cara omongan Jawa, rumangsa karo rumangsani itu nopo Pak? Ya satu paket, sama manfaat ingkang manfaati. Kalau kita sudah merasakan maka kita menjadi laku. Orang supaya jadi manfaat ya bukti manfaat itu bisa manfaati. Jadi bahwa kita ini manfaatkan itu kata-kata sifat ya. Dan manfaati kata kerja. Jadi rumangsa itu ya sifat, rumangsani itu menjadi sebuah perbuatan kerja. Jadi kalau misalnya kita sudah rumangsa terus rumangsani, wujud dari rumangsa itu kita buktikan, yaitu dengan mungkin kita rumangsa karena kita mampu, akhirnya kita rumangsani, akhirnya senang berbagi, itu rumangsani, berbagi sedekah maksudnya seperti itu. Jadi tidak berhenti, kita sudah manfaat, tapi bagaimana kita bahwa hasil dari manfaat itu ya saat kita memanfaati, kita sudah rumangsa, hasil dari rumangsa yang rumangsani. Nalika kita salah cepat-cepat minta maaf. Nah kalau kita ngerti salah rumangsa tetapi tidak minta maaf, berarti belum rumangsani, belum menjalankan.
Seperti yang pertanyaannya jelas tadi, kita takut salah tapi kok tetap mencuri, maksudnya seperti itu. Sama, hampir sama, itu bagus sekali. Jadi seperti itu kan. Jadi sangat luar biasa malam hari ini. Jadi mari kita supaya jadi kajian rasa itu supaya untuk sadar diri, untuk menciptakan kesadaran di dalam diri kita ini, sehingga kita jauh dari sifat angkuh, sombong, dan dari sifat sering menyalahkan orang lain. Nah, itu menjadi dasar kita dalam belajar keilmuan atau keagamaan, sehingga kita nanti kalau seandainya kita belajar agama, setelah kita pandai, kita mahir itu, kita itu tidak merasa bahwa kita itu paling benar sendiri. Akhirnya itu kita itu hanya tidak mau menerima. Orang-orang seperti kan bisa dilihat, dia itu biasa mengkritik tapi tidak bisa menerima kritikan. Jadi wong lengusan, karena biasa ngomong dituruti, begitu ada membangil setitik terus sendiri seperti lengus seperti itu. Serius. Itu makanya kita lah, mari kita belajar itu merasa siapa diri kita sendiri, kita melalui itu. Jadi penekanan kajian romansa itu kalau dalam Al-Quran itu bahasanya yaitu kita zikir artinya mengingat. Kalau kita lakukan terus menerus maka akan menjadi yaitu kebiasaan, menjadi zakar atau kekuatan dalam diri kita ini. Karena kita kadang-kala itu kejebak dalam bacaan-bacaan sehingga kita tidak mau menyelami arti di dalamnya, walaupun dibaca 1000 kali, 440 misalnya, nggak ada efeknya. Malah kadang-kala itu banyak orang yang menghujat dengan amalan-amalan. Mungkin seorang ulama lagi susah terus jaluk amalan, terus begitu dia amalan baca segini terus baca semono nyatane gini kayak kiai rek komplit ben aku ora ampuh kiai ini, aku wis ngamalan sama ini dikene gini aja bae, kan seperti itu. Karena maksud ulama itu memberikan amalan itu kan sebenarnya untuk gali apa isi di dalamnya, untuk menemukan kenapa kita seperti ini, dosa apa yang kita lakukan, kesalahan apa yang telah kita berbuat, mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu diteruskan. Jadi kesadaran dalam diri kita itu sangat dibutuhkan, dan ini bisa dihasilkan kalau kita itu mau kaji rasa. Kaji rasa di dalam diri sendiri itu saat kita berkholwat, tafakuran, rumangsa, ngaras-ngaras, atau bahasanya nyuluk, bantilan, sehingga akhirnya akan ketemu sebuah satu hasil. Karena banyak cita-citaan besar atau banyak istilah hasil-hasil yang luar biasa itu yang dihasilkan dari olah rasa di dalam diri kita. Lampu bisa terang seperti itu ya penciptanya berangkat dari olah rasa, berpikir, belajar dalam diri kita, begini caranya, begini aja ya ketemu, pasti ketemu. Dan Allah itu tidak perlu, asal kita mau mencarinya pasti akan menemukannya. Yang jadi permasalahan kita itu sering kebiasaan instan. Aku susah maring kiai jaluk donga, rasanya sudah selesai. Pen insan, udah saya mumet maka kajian turu-turu menjagong terus merasa tenang. Iya, akhirnya seperti itu. Akhirnya kita itu menjadi penikmat atau pemakai, tidak menjadi yaitu penghasil atau tidak menemukan apa-apa. Yang ditemukan yaitu ketenangan palsu. Sehingga kalau seandainya kita biasanya mungkin anggap ngaji aku tenang, begitu orang makan terpisan jadi orang tenang. Aku anggap dolan kiai hawane adem, begitu metu jadi orang adem. Anggap kayak aku mau bisa ngerasa kayak aku pengen tenang malah urusan rumah kiai mendem bae wis ngono ya. Iya kan? Ini pada baik kan? Angger mendem masalahnya kelalen, mendem hilang, muncul maning. Iya. Jadi dengan olah rasa itu nanti kita akan membawa yaitu keberkahan di mana kita tinggal. Kita datang ke majelis karena kita terus mengikuti kajian sehingga masuk ke dalam kembangan rasa, terus kita mencoba direnung, ditafakur ya, sehingga ketenangan itu bukan di majelis tetapi ada di dalam diri kita. Baitullah qalbu mukminin, bahwa kita menjadi rumah Allah sehingga kita tenang dimanapun, merasa aman, merasa bahagia, merasa damai. Itu seperti itu maksudnya. Jadi hakikat rasa itu jelas yaitu pengendalian hawa nafsu di dalam diri kita untuk mengenal lebih detail tentang nafsu yang ada di dalam diri kita.
karena kita hidup disokong yaitu oleh 4 unsur di dalam diri kita yang menjelma menjadi nafsu, itu yang menjadi pengendali dalam kehidupan kita. Dalam suluk sokawelang wujud atma welang papat sudi cipto ojo sena baru di dalam diri kita itu bukan manusia. Jadi prosesnya Rasulullah itu untuk mendapat wahyu ya melalui kaji rasa selama 15 tahun bolak-balik ke gua itu bertanya di dalam diri aku siapa, harus bagaimana, hidup itu terus dikaulang, dikaji itu seperti itu ya. Cukup ya untuk penjelasannya, apa masih kurang? Ini kurang ya tambah amplop. Ya barangkali ada tambahan. Ya santai mawon, kita dalam kajian rasa ya rileks, mau rileks, santai, nggak usah tegang-tegang, santai, supaya kita itu Apa? Iku dibuka ya. Ini saya tuh. Iya kaji rasa ya, boleh dijaya. Iya walaupun rokok sing larang anak, tapi karena wis kaji rasa merasakan nikmatnya jaya, ini ya jaya. Karena sudah ketemu. Kalau saya polisinya ini Wis, nah, iya, wis sing dilakoni sing itu wis. Ya aja dilakoni mana. iya, wis tutup wis ngono kayak gue. Wis ya wis. Wis ada. Tapi kan tapi bukan promosi. Ya bukan promo, ini hanya sekedar tanda ada hubungannya. Yang pokok apa aja bebas, ini nggak ada merek gitu. Pertama suluk kan suluk membedah Al-Fatihah sing dibaca Bismillahirrahmanirrahim suluk lafate Bismillah lafate Alhamdulillah lafate iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kan Itu awal. Awalnya, nah selama ini belum pernah di bedah mana maksudnya, kan Jadi di ya arti labat-labat nganti Al-Fatihah praga. jadi gitu pertanyaan suliran suluk masuk di dalam ayat Al-Fatihah. Iya, di Bukan Al-Fatihah itu suluk, tapi Iya. suluk dimasukkan ke dalam surat Al-Fatihah. Mereka Bismillahi dengan menyebut asma Allah, untuk mengenal Allah maka menrobbana nafsu faqatarabbahu, maka dikenalkan dengan itu. Jadi Bismillah itu masuk ke dalam Bismillah itu. Seperti itu lain kali aja nanti pembahasannya itu. Memang awal-awal suluk itu ada keterangan seperti itu. Bagaimana melihat suluk melalui surat Al-Fatihah. iya. Melihat suluk melalui surat Al-Fatihah. Karena 7 ayat yang sangat ampuh menjadi lagu kehidupan kita itu disebut yaitu Al-Quran, surat Al-Fatihah. Dengan kita mengaji, mengenal Al-Fatihah, maka kita akan mengenal hakikat seluruh isi di dalam Al-Quran dan bahasanya seperti itu. Karena Al-Quran itu sesuatu yang unik. Berapa ayat pertama itu adalah tentang Allah, ayat kedua berapa sebagian lagi tentang manusia dan Allah, dan yang terakhir ditutup itu ayat untuk manusia. Itu seperti itu. Jadi ada tiga di dalam surat Al-Fatihah. Itu kajian Al-Fatihah masih mudar itu Ustaz Mawon itu bukan Ustaz. Itu yang Sanduwur ya Ustaz. boten sandung Ustaz kang itu sing ahli agama, ahli tafsiran itu perlu sing nafsunan masalah. Ya aku lebih kecenderungan itu mengenal lagu itu karena saya itu punya pemahaman sendiri itu jangan karena baik terus kita beli ditaruh di rumah kita tidak tahu menempatkan. Kayak misalnya kita tuku TV karena kita dibutuhkan, tetapi kita salah penempatan, maka akan menjadi tidak indah. Sedangkan Islam itu adalah agama indah. Allah senang yang indah-indah.
sehingga dalam menempatkan satu dalil, satu ayat itu harus pas dan tepat. Karena kalau salah kita hanya mengartikan, nantinya ya aja mukul karena apik tok akhirnya dicukup, tetapi penempatannya yang salah pun nanti akan mengulangi keindahan sama sesat ya. Dari kajian rasa ini kita belajar bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita hubungan antara manusia, yaitu untuk belajar mengenal diri kita supaya muncul kelembutan di dalam hati kita, yaitu untuk menuju proses kesadaran di dalam terus apa lagi? Berarti termasuk agama juga yang bisa menyelesaikan permasalahan itu. Termasuk agama kan falsafah hidup. Nah, agama itu kan bahasa Jawa. Orang yang bisa menjalankan itu itu maka agama itu rusak. Berarti misalnya wong sing laka rusak ya berarti orang yang memegang agama. Ini bahasa Arabnya kan gitu. Dan orang yang menjalankan agama akan disebut salim atau Islam. Jadi bahasa di sini itu orang yang penyelesaian permasalahan ya termasuk orang yang menjalankan agama. Sehingga bisa selamat ya. Semisal seseorang tidak percaya tentang agama, gimana? Tidak percaya dengan agama yang maksudnya apa? Kayak IT, orang percaya Gusti Allah, orang semuanya pasti punya pegangan agama kan aku gitu. Mungkin tidak percaya ketuhanan atau ateis misalnya seperti itu. Ya nggak ada masalah mereka yang meyakini. Sementing kan bagi kita kan jangan seperti itu. Begitu seperti itu. Mereka itu mungkin dalam penggalian atau penyadaran diri itu bukan saya itu membenarkan. Saya tidak akan ikut menyalahkan saya itu. Misalnya menyalahkan mereka, saya tidak pernah belajar ilmu mereka. Tapi kalau kita diukur dengan pandangan apa yang saya yakini dengan agama, mereka sama. Tapi apa mereka mau disalahkan? Makanya saya tidak mau terjebak di wilayah itu. Kalau yang menjadi ukuran, yang menjadi keyakinan saya, mereka itu salah. Tapi apa iya mereka mau disalahkan? Mereka pun akan melihat kita dalam posisi yang sama. Maka kita di situ berlomba-lomba untuk menang dengan apa yang kita anggap benar. Itu seperti itu. Jadi orang yang tidak kenal Tuhan bukan orang yang tidak beragama. Banyak orang yang beragama tapi tidak mengenal Tuhannya juga banyak. Komunis. Orang yang beragama tidak mengenal Tuhannya, ya oke. Contohnya gimana? Contoh seseorang mempunyai agama tapi tidak mengenal Tuhannya. Ya tadi yang dilaksanakan tidak mengenal nafsu di dalam diri kita sehingga dia hanya mengenal ilmunya saja akan muncul kewangkotan. Sedangkan Allah sudah jelas Rahman dan Rahim. Orang yang beragama tapi tidak mengenal Tuhannya dia akan mengeluh. Nalika ditimpa satu musibah. Mereka merasa apa yang diperoleh itu hasil dari jeripaya sendiri. Walaupun percaya Allah, mereka tidak meyakini campur tangan Allah di dalam dirinya. Walaupun kalau ditanya campur tangannya Allah, tetapi mengeluhnya itu kan bukti kejujuran di dalam batiniah mereka itu belum mengenal Allah. Karena kalau kita benar-benar mengenal Allah akan muncul ketenangan, tidak panik, tidak takut. Bahwa laku apa yang terjadi itu tidak lepas dari qada dan qadarnya Allah. Dan kita berjalan di takdirnya Allah. Dan kita punya wewenang untuk berubah hanya karena Allah akan menjadi apapun tergantung dari sawasangka hambanya. Kita tetap optimis, tetap berusaha, bukan ngalah atau pasrah. Arti suhud kan bukan berarti kita miskin. Suhud yang kalau kita memaknai suhud itu kayak beliau guru kami ya Irsan itu dari kita dahulu ini bahwa orang suhud itu wong sing ora seneng dunia tapi mboten ditinggal dunia. Orang kaya, orang suci itu kaya. Ya kaya carane ngene lho. Misalnya sama mlaku nggon dina mlaku terus ditakoni bisane sama mlaku aku ora seneng motor tapi nemu sepeda pancal ku ora duwe. Kan kok.
Begitu anak motor ngono ya wis ora gelem laku. Kan ngising jaraknya 2 meter warung bangun motor. Karena keterpaksaan. Jadi kita belum untuk kaya raya, banyak uang, bekerja maksimal, dan kita buktikan kepada Allah bahwa harta yang kita cari ini tidak ada di hati tapi ada di tangan. Apa buktinya kita senang berbagi? Kepekaan kita muncul. Jore ora butuh dunia, begitu ana rezeki kan asale bin kurang. Tambah ningeli pun ora peduli. Repot kan? Karena banyak tugas-tugas kita sebagai hamba Allah khususnya Islam itu tugasnya besar sekali. Banyak saudara-saudara kita ini yang hidupnya mungkin jauh. Mungkin di sini kita di Jawa ini mungkin mangan tinggal metong, mungkin pan adus banyak, tapi di seberang sana ada orang yang mungkin sangat sulit kebutuhan airnya untuk makan. Mungkin kita itu bisa makan bisa paruh, tapi ada saudara kita yang lain kemungkinan 2 hari 3 hari belum makan, saya yakin ada. Coba kalau kita semuanya kaya raya, kan enak. Mungkin nantinya pembangunan fasilitas Islam tidak perlu kita ngamen-ngamen di jalan. Tapi sekali lagi diawali dari kesadaran diri. Karena tanpa ada kesadaran diri di dalam diri kita, tanpa kita pernah tafakur, tanpa kita rumasa, kita akan selalu kurang. Sehingga kita tidak akan berbagi. Jadi kan itu nyata kan, ini yang kita lihat fenomena di hadapan kita kan kelihatan jelas seperti itu. Kalau seandainya kita menjalani agama sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tidak ada orang yang berani menambah timbangan, tidak ada orang yang sampai kekurangan. Karena dalam pembagian zakat, dalam pengendalian pasar, proses pemerintahan itu sudah jelas. Mereka semuanya mampu. Dan orangnya kaya-kaya para sahabat. Tetapi tidak pernah merasa memiliki harta. Suhutinya sehingga terus dibagi-bagi. Jadi sebagai generasi Islam ini harus bekerja keras, harus kaya, harus ada dimanapun. Bahkan kita itu bisa mencontoh orang-orang Cina di sana dalam usaha itu banyak menemukan kesuksesan. Atau orang-orang mungkin kalau misalnya dalam masalah urusan dunia bisa belajar tuh sudah ada kayak Yahudi kan. Tetapi setelah mendapatkan jangan mengikuti cara mereka. Kita ikuti cara Rasulullah dalam berbagi rezeki yang kita peroleh. Karena ada kesadaran diri bahwa harta kita yang sesungguhnya ya kaki yang dimakan. Yang nggak dimakan itu rezeki orang lain. Kalau tidak kita bagi sekarang, nanti pun akan diganti oleh orang lain. Misalnya kita sayang dengan mobil, itu kan nggak bisa dimakan. Begitu mati, mobil itu jadi milik anaknya, bojone. Nah, bojone kawin maning, jadi milik sing lanangnya bojone bisa. Gitu kan. Jadi mana yang menjadi rezeki kita? Yang kita makan dan kita untuk berderma, untuk berbagi. Itulah harta kita yang sesungguhnya. Tapi kan orang itu banyak boros untuk orang lain, tapi pelit untuk diri kita sendiri. Kita bekerja keras, tapi pelit untuk diri kita sendiri. Kita banyak untuk orang lain. Begitu mati kita tidak membawa apa-apa. Karena apa? Kita tidak mau berbagi. Hanya yang didapat yang dimakan saja. Yang ditinggal, yang dikumpulkan sampai rumahnya lebih dari 5, lebih dari 10 diganti. Wah, anaknya pada rebutan warisan. Itu nyatanya seperti itu kok. Banyak. Nah, dengan kita kajian kita bisa sadar diri. Setidaknya apakah salah? Tidak salah. Setidaknya kita ada kesadaran di dalam diri kita bahwa itu adalah fasilitas untuk hidup, untuk mendukung kemudahan-kemudahan dalam kita hidup. Itu kan tidak apa-apa untuk gaya-gayaan mobil mewah, tetapi tidak di dalam hati. Sehingga kita itu banyak berderma, saling berbagi.
Mungkin itu. Ya jujur aja, kayak dulu saya itu dalam usia suluk pun banyak seperti itu, mengatakan ini. Mereka tidak mau mengkaji. Muncul ketidaksukaan karena yang diukur keilmuan yang dimiliki. Kalau sudah seperti itu maka kita itu jadi malas untuk mengenal. Makanya sering ngomongku, bukan satu penilai atau juri yang baik, yang benar untuk menilai seseorang. Kalau seorang juri itu sudah senang dengan seseorang atau benci dengan seseorang. Karena kalau orang kadung seneng karo wong, untuk itu memang dia wis kadung benci karo wong, menang mangane pun gawe sakit hati. Sugihe tapi gawe lara. Benernya gawe lara. Makanya untuk kajian rasa ini mari kita keluar dari kungkungan kewangkotan di dalam diri, untuk keluar, untuk melihat introspeksi diri kita. Yang diajarkan oleh Rasulullah itu sepertiga malam terakhir, untuk tafakur, untuk merenungi. Dengan seperti itu, begitu bangun pagi kita sudah menyiapkan konsep-konsep yang kita renungkan, yaitu pada sepertiga malam terakhir. Karena waktunya dengan subuh, begitu pagi dalam keadaan siap. Wis di program planning bahasanya anak sekarang. Gak sepanjang dia hasilnya kepriben, bisa nolak payu kepriben, tengah malam direnungkan dan pasrah kepada Allah. Besok tinggal menjalani apa yang kita muncul dalam renungan atau kajian-kajian rasa. Jadi sangat ditekankan Rasulullah itu untuk tafakur, untuk kaji rasa itu sengaja seperempat malam terakhir itu saat yang paling bagus, saat semuanya tidur kita sendiri tanpa dicampuri orang lain. Disitulah gambaran kita nanti pada waktu kita di hadapan Allah diminta pertanggungjawaban. Sebelum Allah menghisab kita, hisab diri. Dihisab, kita akan menghisab diri untuk menekan nafsu di dalam diri. Luar biasa kajian malam hari ini. Bisanya luar biasa, kita anak bersama orang-orang yang luar biasa. Juli, Bapak Haji, Bapak Yahi, nah ada Raden Bentang, luar biasa. Memang berarti Saya hebat itu karena dikelilingi oleh orang-orang hebatnya, aku nih orang hebat. Berarti perlu ya Pak ya, mengaji diri juga ya, kesadaran perlu. Ya, kalau menurut saya sangat perlu sekali. Sebaliknya lagi, mereka itu menganggap perlu atau tidak ya terserah mereka. Kalau bagi saya sangat perlu sekali. Karena itu menjadi penekanan dan tuntunan dari Rasulullah. Tapi kan banyak ya Pak, sebagian tidak mengenal tentang masalah kajian rasa itu. Dia hanya memegang teguh dengan tentang masalah syariat dan bukan itu, saya potong aku. Bukan itu. Karena mereka itu menganggap bahwa ajaran-ajaran Jawa berarti kejauhan. Sehingga tertipu dengan bahasa. Kajian rasa berarti kejawen, tafakur berarti Islam, seperti itu. Padahal tafakur dengan kajian rasa ya hampir sama. Makanya kita itu seperti itu. Karena ngongguni kajian rasa menganggap berarti kejawen, akhirnya berusaha untuk menghindari. Tapi mereka pun melakukan kok. berarti Tertipu. dalam dia itu tidak mengerti artinya itu ya. Ya mungkin tidak mengerti artinya atau tidak mau mengerti. Sebenarnya ngerti artinya, cuman nggak mau mengerti. Sehingga kalau seandainya syair-syair Arab walaupun tentang cinta, kalau disetel di masjid itu menjadi wajar menenangkan. Oh lili suwaya lagu Arab. Pada lagu anak muda yang sedang kasmaran, jatuh cinta. Tapi coba lagu dari Kardila yang lagi jatuh cinta setel, sama teka kabeh Mata. Makanya tertipu dengan bahasa. Padahal Allah nanti akan menanyai kita sesuai dengan bahasa yang kita kenal. Karena bahasa hakikatnya itu adalah kesepakatan.
Sehingga kesepakatan di dalam diri kita, mungkin kalau seandainya kita sepakat ini dinamakan beras, mungkin seandainya ngomong beras, saya beras Kak, ini sepakatnya ini gelas, terus di dalamnya kopi, kesepakatan umum. Sehingga kalau bilang kopi, kita jadi untuk mempermudah pergaulan sosial di dalam lingkungan kita manusia, maka muncullah bahasa. Makanya setiap bahasa itu kan beda-beda setiap itu. Karena kesepakatan dari kelompok awalnya di situ untuk saling berinteraksi, sehingga itulah salah satu kelebihan dari manusia. Sebagaimana Adam itu dipelajari, dikasih bocoran oleh Allah tentang nama-nama sebuah benda. Itu kan akan menjadi bahasa yang makhluk sebelum Adam itu tidak diajar. Bisa ngerti malaikat, bisa ngerti setan. Kan seperti itu. Dan kita lahir di Jawa. Iya. Mayoritas kan memegang agama Islam. Terus kenapa sebagian ada yang protes bahasa itu kayak kejauhan, padahal kita tuh lahir di tanah Jawa. Karena kita karena kesadaran di dalam diri kita itu tidak ada. Karena memang dari kecil itu banyak sekali jargon-jargon atau istilahnya, memang itu kan sebenarnya munculnya seperti itu. Kalau kita dikaji lebih dalam nih, kalau ngaji be guru-guru itu karena dulu itu berkepentingan dengan sistem kerajaan, dan ditambah lagi yaitu penjajahan, yaitu oleh orang-orang penjajah Belanda. Karena untuk menguasai suatu negeri itu tidak perlu berperang, mestinya ambil budayanya, ganti budayanya, maka negeri itu akan menjadi milik kita. Itu seperti itu. Makanya bahaya sekali kalau seorang Jawa, kita sebagai orang Jawa, kita lupa dengan budaya kita sebagai orang Jawa, sehingga orang-orang di luar sana itu sekuat mungkin itu melemahkan bid'ah, kafir, sesat, padahal hanya perbedaan pemahaman dari bahasa. Ya musuh-musuhnya itu juga. Sehingga kalau seandainya kita bahasa yang mungkin kita istilah yang dibacakan sebuah syair yang baik-baik, yang seperti tuntunan Al-Quran, karena mulai bahasa Jawa seperti itu, ya itu Al-Quran yang seperti itu. Jadi kajian diri itu adalah mengenal Al-Quran yang tersisa atau kandungan di dalam Al-Quran yang ada di dalam diri kita. Karena Al-Quran itu menekankan bagaimana seorang hamba itu untuk mengenal Tuhannya. Setelah mengenal Tuhannya, maka tahu, yaitu akan mengenal utusannya. Setelah mengenal utusannya, maka kita itu akan melakukan yaitu perintah-perintahnya. Sehingga kita tahu bagaimana kita hidup dan tugas apa kita hidup, kembali lagi seperti itu. Sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang menyembah pada Tuhan Allah, dan kita itu bisa bermanfaat. Hablum minallah, maka hablum minannas. Kita menjadi bagus. Sebenarnya salah karena Allah membenci. Kenapa Allah membenci? Karena kita merugikan saudara yang lain. Berarti Allah menghendaki sesama saudara kita itu saling menghargai. Oh, Allah melalui nabinya nalika perang terus panji bunuh, terus baca Allah Akbar atau Muhammad Rasulullah itu tidak boleh dibunuh. Sahabat ngomong, nah misalnya itu walaupun menipu, karena tidak ada yang tahu bahwa mereka itu menipu kecuali orang yang menipu sendiri. Kan enggak tahu. Kita kan hanya merasa kita ditipu. Yang tahu bahwa dia niat nipu itu hanya dirinya sendiri. Kita tidak mungkin menjangkau karena ada di dalam. Nah, jangan lagi manusia. Iblis saja tidak tahu. Maka ada zikir hobi itu, iblis tidak tahu kita berzikir. Bahkan malaikat pun tidak menyadar. Makanya ada satu riwayat itu akan ada seseorang yang tulisannya kosong tetapi akan dimasukkan neraka, dia itu melawan, ternyata itu tulisannya di sisi Allah. Itu zikir hobi. Makanya puasa itu hanya tahunya sendiri, pahalanya itu langsung di cancel Allah karena malaikatnya itu kalau bisa. Karena kalau seandainya kita tidak puasa tetapi kita diam, malaikat akan ditulis puasa.
Karena malaikat atau iblis itu akan tahu setelah terucap. Dan itulah yang tidak ditahu oleh makhluk lain. Makanya pada waktu iblis menolak untuk sujud kepada Adam, karena iblis hanya mau menyembah Allah, Allah tahu apa yang di dalam kita, apa yang ada di dalam kita itu hanya Allah, makhluk lain nggak ngerti, malaikat percaya. Dan Allah langsung tahu, sesungguhnya aku tahu apa yang ada di depanmu dan di belakangmu, dan aku ngerti apa sih karena yang itu artinya. Karena ngomongnya ini orang belum nyembah manusia, tapi aku pengennya nyembah aku. Padahal intinya kon pan ngomong bahwa Adam gue ora apik, aku luwih apik. Gusti Allah ngerti. Nek malaikat ya ora ngerti, wong ora terus. Seperti itu. Tapi zaman sekarang kadang-kala ibadah, sholat tidak ngerti. Mereka itu hanya mementingkan kelompok sendiri supaya besar. Kalau orang sudah mementingkan kelompok sendiri, pasti yakin ada misi besar, keniatan. Kalau bukan karena jamaahnya, mungkin pimpinan jamaahnya. Mungkin ini keniatan yang tersembunyi. Buktinya ngotot boleh di jamaah. Berarti kan untuk menyusun kekuatan dengan propaganda ayat-ayat yang ada itu, makanya bahaya sekali. Makanya kita itu sebagai jamaah suluk soko ulangi, bagaimana kita mengabdi kepada negeri, utamakan kesatuan. Karena negeri kita itu bisa besar itu dari perbedaan-perbedaan yang ada. Dan kebetulan kita lahir Islam, harus bisa mencontohkan bahwa kita adalah umat terbaik di bangsa Indonesia untuk dicontoh umat yang lain. Bukan terus menyalahkan. Nabi perang itu tidak menghancurkan tempat ibadah. Kalau itu seperti itu. Kalau seandainya misalnya satu kaum kalah tempat itu kan, ibadahnya orang dirusak. Asal dia sudah tunduk dan menyerah, dia masih diberi kebebasan untuk ibadah sesuai dengan keyakinan. Karena Nabi itu hanya menyampaikan perintah. Masalah pandai di Islam, pandai di kafir itu urusannya Allah. Kan jelas. Karena Gusti Allah kan bahasa sombongnya nenek. Muhammad kudu menyampaikan atau kalau seandainya saya berkehendak tinggal kun, maka seluruh hamba akan menyembahku dan tidak akan menambah sedikit pun kebesaran kerajaannya aku. Orang dadiknya gede, orang dadiknya tinggi. Kalau seandainya penduduk bumi ingkar sekalipun, orang bakal kurang kerajaannya. Tapi sampaikan, tabligh kan sudah. Urusan hidayah biar nanti menjadi urusan Allah. Terus awaknya jadi hati. Menyalakan sana sini, memancing peperangan, menanamkan kebencian, menyalahkan satu dengan menyalahkan yang lain. Kok mereka kan sama-sama manusia, sama-sama mempunyai hak untuk hidup. Jangan terus kita menjadi orang-orang serakah, harus mengikuti kita semua. Sampaikan saja. Bagaimana cara menyampaikan? Kita Islam, teruslah kita takwa, teruslah kita berbaik dalam kita menjalani agama supaya menjadi contoh, supaya nanti sampai kepada mata dan telinga mereka hanya orang-orang muslim yang bisa dipercaya. Karena Nabi kita Al-Amin. Sekarang kan sungguh kadang-kala kita juga prihatin. Banyak orang-orang di luar sana, keluarga kita, yang bersumpah atas nama Allah, tetapi supaya dia itu terbebas dari kita. Sedih ya Allah. Sedih. Dan mereka itu paling ngotot, misalnya gun perang. Repot ya Allah. Mudah-mudahan kita adalah hamba-hamba Allah yang diberi kelembutan hati untuk mengenal Allah dan bisa bermanfaat kepada umat manusia tanpa melihat agama apapun. Yang penting mereka itu manusia. Sehingga dengan kebaikan kita, dengan ketakwaan kita, dengan kesantunan kita, dengan ucapan kita yang bisa dipercaya, mereka itu akan menjadi tertarik untuk mengenal. Karena Nabi Muhammad itu sebenarnya itu mengenalkan Islam tidak melalui jalur perang.
melalui akhlak. Dan tugas Rasulullah itu adalah untuk membenarkan akhlak, adab, dan etika yang pada zaman Jahiliyah dulu bukan berarti mereka itu tidak punya agama, tetapi tidak mempunyai akhlak, tidak mempunyai adab, tidak mempunyai etika, karena sebelumnya telah diutus nabi-nabi sebelumnya. Dia mengenal agama, tidak mempunyai akhlak, tidak mempunyai etika, sehingga mereka itu berlebih-lebihan dalam bicara urusan agama. Nah, karena kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena orang roh mangsa, orang gelem tafakur, orang gelem ngaji rasa, kan seperti itu, paham ya? Mungkin kutip pembicaraan kita sampai di sini aja dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita untuk saudara-saudara kami majelis suluk yang mendengar, karena ini judulnya suluk ngawur, ya kan? Yaitu musuka perlu. Apa yang saya sampaikan ini sebagai manusia biasa itu tidak lepas dari hilaf dan dosa, karena kita sadar, seperti saya sering buka dalam kajian-kajian dimanapun, kalau seandainya di dunia ini ada orang yang bersalah, saya meyakini saya yang paling bersalah. Kalau di dunia ini ada orang-orang yang berdosa, mungkin saya yang paling bermaksiat. Mungkin kita kadang-kala orang-orang yang merasa bisa, orang-orang yang merasa mampu, tetapi ternyata kita itu cukup tenang, cukup diam, jangan seperti itu. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dilembutkan hati dan mengenal Allah sebenar-benarnya Allah, dan mengenal Muhammad sebenar-benarnya Muhammad, dan mengenal Islam sebenar-benarnya Islam. Sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang tawadu, hamba-hamba Allah yang sabar, hamba Allah yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azhilil zalimin bidhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa adkhilil zalimin bidzalimin wa arijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.